dan di kaca jendela kamar. "Siapa?" Mira bertanya. Gak ada jawaban. Tok, tok, tok. Lagi seperti itu. "Siapa di luar?" Mira nanya lagi. Lalu tiba-tiba ada suara laki-laki menjawab, "Air, air, air." Dan suara itu persis sama seperti yang didengar Mira dari kamar mandi. Assalamualaikum, terima kasih sudah singgah di channel ini. Di ngobrol seram kali ini, aku akan bercerita tentang pengalaman Mira yang diganggu makhluk halus saat ia baru saja pindah ke rumah kontrakannya yang baru. Nah, seperti apa kisahnya? Sebelum kita lanjut ke kisahnya, mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara memberikan like, share, serta subscribe supaya aku makin bersemangat untuk membuat konten selanjutnya. Dan juga bagi kalian yang ingin mengirimkan kisah atau pengalaman nyata kalian, silakan kirimkan melalui Facebook, Instagram, atau langsung ke WhatsAppku, bisa ditulis ataupun di record voice. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke kisahnya. Ini dia. Kisah ini dikirimkan oleh Mira yang berdomisili di kota Jakarta. Jadi pada waktu itu Mira baru saja resign dari pekerjaannya dan sekarang sedang menganggur. Nah, karena tempat kosnya yang sekarang ini dirasa cukup mahal, maka Mira pun memutuskan untuk mencari tempat kos lain yang lebih terjangkau dengan dananya sekarang. Karena ia kan masih berusaha mencari-cari pekerjaan baru. Lalu ia pun menghubungi kekasihnya. Lalu kekasihnya ini bertanya, kira-kira tempat kos seperti apa yang Mira inginkan. Lalu Mira ini berkata bahwa ia hanya membutuhkan tempat kos yang lebih sederhana, lebih kecil, serta tidak terlalu mahal. Nah, setelah mencari-cari, akhirnya mereka pun menemukan sebuah tempat kos yang ukurannya lebih kecil daripada yang semula, dengan perabotan yang tidak begitu lengkap, bahkan cuma ada kasur saja di dalam kamar itu, serta letak kamar mandinya yang berada di luar kamar. Jadi kamar mandi itu harus berbagi dengan penghuni kos yang lain. Nah, setelah Mira merasa cocok dengan tempat kos tersebut, mereka pun akhirnya menemui sang pemilik kos. Lalu mereka pun menuju ke rumah pemilik kos itu dan mereka mengobrol. "Bu, yang menghuni tempat kos ini siapa saja ya, Bu?" Lalu ibu kos ini berkata bahwa penghuni tempat kos ini adalah campuran, jadi kos laki-laki dan perempuan, dan sebagian besar karyawannya adalah para pegawai kantoran. Jadi mereka ini berangkat pada pagi hari lalu kembali saat sudah senja. Pada awalnya kekasih si Mira ini sempat ragu karena sebenarnya ia lebih memilih apabila Mira ini memilih tempat kos yang hanya khusus untuk perempuan. Tapi ibu kosnya ini meyakinkan bahwa para penghuni kos yang lainnya ini orangnya sopan-sopan, terpelajar, dan sehari-hari pun mereka bekerja dan hanya kembali ke tempat kos itu saat malam tiba, dan biasanya mereka langsung beristirahat. Nah, setelah diyakinkan oleh pemilik kos bahwa keadaan kosnya ini aman-aman saja, maka akhirnya kekasih Mira pun mengizinkan Mira untuk tinggal di tempat kos itu. Nah, saat mereka kembali ke kamar, kekasihnya Mira ini berpesan, "Pokoknya kalau ada apa-apa, kamu harus segera telepon aku supaya aku bisa
segera datang karena aku sedikit khawatir, kan kamu belum pernah bertemu dengan para penghuni kos lainnya, jadi kan kita belum tahu sifat-sifat mereka. Nah, Mira pun berkata, ya jangan khawatir, pokoknya nanti kalau ada apa-apa aku telepon kamu. Nah, setelah berkata seperti itu, akhirnya kekasihnya Mira ini pun berpamitan dan pulang ke rumahnya. Karena barang-barang yang dimiliki oleh Mira ini tidak terlalu banyak dan juga ukuran kamarnya yang kecil, maka Mira ini hanya membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk membersihkan serta menata barang-barangnya. Nah, setelah selesai menata barang-barang itu, ia pun merasakan kegerahan dan merasa badannya kotor dan ia memutuskan untuk mandi. Nah, akhirnya Mira ini pergi ke kamar mandi yang berada di luar kamarnya. Jadi rumah itu atau tempat kos itu terdiri dari 2 lantai. Di lantai yang bawah itu dihuni oleh pemilik kosnya dan ada tangga penghubung yang terpisah menuju ke lantai 2 yang terdiri dari 4 kamar kos. Jadi kamar kos yang dihuni oleh Mira ini berada di bagian paling luar serta ada 3 kamar kos lainnya yang letaknya berhadap-hadapan. Jadi ada 4 kamar kos serta ruang cuci, lalu dapur umum serta ada 2 bilik kamar mandi di sana. Nah, Mira ini pun menuju ke kamar mandi yang letaknya berjejer, tapi di salah satu pintu bilik kamar mandi itu tertempel tulisan rusak. Jadi kamar mandi itu tidak bisa digunakan dan memang tidak bisa dibuka dari luar karena terkunci. Nah, saat Mira ingin masuk ke bilik kamar mandi yang satu, ia mendengar suara kran yang dibuka dan airnya gemericik, serta ada suara orang yang sedang menyiramkan air. Jadi seperti ada kegiatan orang yang sedang mandi di dalam. Nah, saat itu agak sore ya. Jadi Mira berpikir mungkin ada salah satu dari penghuni yang tidak berangkat kerja ataupun sudah pulang kerja dan sedang mandi di dalam kamar mandi itu. Nah, karena Mira ini tidak mau menunggu, akhirnya ia pun memutuskan untuk mencari makan dulu, lalu nanti setelah makan ia akan mandi. Akhirnya Mira ini pun turun ke bawah dan ada sebuah warteg di sana. Dan ternyata pemilik warteg itu sekaligus juga pemilik tempat kos yang sekarang disewa oleh Mira itu. Lalu Mira pun masuk ke dalam warteg itu dan ia memesan makanan. Nah, sambil menyiapkan makanan, Mira ini mengobrol dengan ibu pemilik warteg dan sekaligus tempat kos itu. Ibu kosnya ini bertanya, "Mbak Mira sudah selesai membersihkan kamar dan menata barang-barangnya?" "Oh iya sudah Bu, sudah selesai semua, sudah rapi. Makanya tadi saya itu sudah gerah dan kepengen mandi, pengen bersih-bersih badan gitu. Tapi ternyata kamar mandinya yang satu rusak dan yang satu sedang dipakai oleh penghuni kos lain." Lalu ibu kos pun heran, "Kalau kamar mandi yang satu memang rusak Mbak, memang belum sempat saya perbaiki karena tukangnya masih belum dapat. Tapi kalau yang satu, siapa yang mandi ya? Karena semua penghuni kos itu masih bekerja, jadi mereka belum ada yang pulang jam segini. Ini kan masih sekitar asar gitu ya, sekitar jam 3 atau 4 sore. Jadi belum ada yang sampai di tempat kos. Lalu siapa yang mandi?" Nah, Mira ini menjawab, "Saya nggak tahu Bu, karena waktu saya ke situ sudah ada di dalam kamar mandi, ada orang di dalam kamar mandi, jadi saya nggak lihat siapa yang masuk ke dalam situ." "Oh masa sih Mbak?" "Iya Bu." Lalu ibu kos ini berkata, "Oh mungkin ada penghuni yang hari ini tidak masuk kerja, mungkin sakit atau gimana." "Oh iya ya Bu, mungkin ya, bisa jadi." Nah, akhirnya si Mira ini makanlah di warteg itu, menikmati makanannya. Lalu setelah ia selesai, ia pun membayar dan naik ke tangga ke lantai atas lagi menuju ke kamarnya. Nah, setelah ia
masuk ke dalam kamarnya dan mengambil perlengkapan mandinya, Mira ini pun kembali ke kamar mandi tadi. Dan saat ia ke sana, melewati 3 kamar yang berhadapan-hadapan, 3 kamar lainnya itu, kamar-kamar itu ternyata masih terkunci semua. Jadi ada gemboknya di depan pintu. Jadi tidak ada orang di dalam ketiga kamar itu karena dikunci dari luar ya, digembok dari luar. Dan saat ia masuk ke kamar mandi, anehnya kamar mandi ini yang tidak rusak ya, dalam keadaan pintunya terbuka terbentang lebar, dan lantai kamar mandi ini benar-benar kering, seperti tidak pernah dipakai. Padahal si Mira ini baru saja pergi ke warteg itu sekitar nggak ada setengah jam ya, hanya cuma beberapa menit untuk makan, lalu naik lagi. Dan seandainya memang ia tadi mendengar ada orang yang mandi seperti itu, pasti airnya tidak langsung kering kan dalam beberapa menit. Tapi ini kamar mandinya benar-benar kering, seolah-olah dari pagi memang tidak digunakan. Nah, dengan keganjilan seperti itu, tiba-tiba saja Mira ini merasa merinding ketakutan, apalagi saat ia menyadari bahwa ruangan di dalam tempat kos itu yang di lantai 2 itu sangat suram. Ia merasakan hawa yang gak enak, hawa yang aneh. Nah, karena menyadari hal itu, cepat-cepat si Mira ini pun membatalkan niatnya untuk mandi dan langsung masuk ke dalam kamarnya dan mengunci pintu. Sesampainya di dalam kamar, Mira ini berinisiatif untuk menelpon kekasihnya karena ia ingin ada teman mengobrol. Tapi ternyata panggilan teleponnya tidak dijawab dan pesan-pesannya pun tidak dibalas. Akhirnya setelah berpikir lama, dan Mira ini berpikir bahwa dia tidak mungkin ketakutan seperti ini terus-menerus, dan dia pun memutuskan untuk segera mandi saja. Akhirnya Mira ini keluar dari kamar, mengunci pintunya dan menuju ke kamar mandi. Dan di kamar mandi ini pun ia menenangkan pikiran dan mencoba berpikir positif, tidak terlalu dicekam ketakutan, dan dia berkonsentrasi untuk mandi. Nah, saat sedang menyabun tubuh dan mengguyur air ke tubuhnya, tiba-tiba saja ia mendengar suara seperti seorang laki-laki yang berkata, "Air, air, tolong, air." Nah, saat itu Mira yang sedang memegang gayung ini berhenti dan berusaha mendengarkan dengan seksama apa tadi yang barusan didengarnya. Tidak ada kata-kata apapun, tidak ada suara apapun. Akhirnya Mira ini melanjutkan mandi lagi. Dan beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi. "Air, air, tolong, air." Nah, seketika itu Mira ini langsung berteriak, "Astagfirullah." Itu kan langsung dia cepat-cepat membungkus tubuhnya dengan handuk, mengenakan pakaiannya dan langsung keluar dan lari ke dalam kamar. Dan saat ia mengintip keluar kamar, mengintip deretan pintu-pintu itu, ternyata pintu kamar kos lainnya ini masih tergembok dari luar. Jadi itu berarti belum ada satupun penghuni yang pulang dan hanya dialah satu-satunya yang berada di tempat kos itu. Nah, karena ketakutan, Mira ini pun berkali-kali mencoba menghubungi kekasihnya dan akhirnya diangkat, dan ia pun bercerita kepada kekasihnya bahwa ia mendengarkan suara yang ganjil, itu suara laki-laki yang meminta air berkali-kali. Nah, saat mendengar hal itu, si kekasih ini percaya karena ia tahu bahwa Mira ini memang orang yang bisa atau melihat atau mempunyai indera keenam ya, yang biasa berinteraksi dengan makhluk astral. Lalu akhirnya ia pun hanya berkata ke Mira, "Ya sudah, tenangkan diri, mungkin itu hanya perkenalan saja, toh nanti setelah itu mereka akan biasa-biasa lagi, tidak mengganggu kamu lagi." Nah, saat itu si Mira ini membujuk kekasihnya untuk segera datang. "Kamu datanglah ke sini, temani aku sebelum para penghuni kos yang lain ini datang. Aku takut."
Udah jangan takut, aku nggak bisa ke tempat kosmu sekarang karena aku masih banyak kerjaan. Nanti deh aku ke tempatmu kalau sudah selesai, sekalian aku bawakan makanan. Nah akhirnya karena memang kekasihnya berkata sedang sibuk, ada banyak pekerjaan, dan memang si Mira ini pun tidak enak hati ya karena mengganggu kerja kekasihnya. Akhirnya ia pun mencoba menenangkan diri dan tetap berada di dalam kamarnya sambil mengunci pintu kamar. Nah, tak lama kemudian, satu persatu saat menjelang maghrib itu, penghuni kos itu berdatangan. Jadi ternyata 3 kamar yang lain yang berada di sebelah kamar Mira, satu kamarnya ini diisi oleh beberapa orang lelaki. Jadi tidak hanya satu orang dalam satu kamar, tapi ada beberapa. Mungkin mereka patungan karena biaya kamarnya pasti lebih murah. Dan sepanjang yang dilihat oleh Mira, ternyata penghuni-penghuni lainnya ini semua laki-laki. Jadi ia tidak melihat satupun penghuni perempuan. Tapi ia tidak merasa khawatir karena kalau dilihat dari tampilannya, penghuni-penghuni kos ini tampaknya memang orang-orang yang terpelajar dan berpendidikan. Nah akhirnya Mira ini pun saat melihat mereka melintas, ia pun menyapa dan mas gitu, dan yang lain pun ya mbak penghuni baru ya, iya. Nah tak lama kemudian setelah para penghuni kos itu datang, kekasih si Mira ini pun datang ke tempat kos itu sambil membungkuskan, maksudnya membawakan makanan yang dibungkus. Akhirnya mereka pun makan di dalam kamar kos itu dengan posisi pintu yang terbuka supaya bisa dilihat penghuni kos lain dan tidak menimbulkan fitnah. Akhirnya mereka pun makan. Nah saat mereka makan itu ada penghuni kos lain yang juga baru datang dan masih mengenakan pakaian seperti seragam kantor gitu. Nah saat melewati kamar Mira yang kebetulan terbuka, lelaki ini pun menoleh dan tersenyum. Lalu ia bertanya, kos baru ya mbak, penghuni baru ya mbak ya? Oh iya mas, kenalkan saya Mira. Oh iya mbak Mira. Lalu ini suaminya atau gimana? Oh enggak, ini kekasih saya, ini pacar saya, tapi ia hanya ngantar makan kok, enggak tinggal di sini. Loh, berarti Mbak Mira ini sama siapa di kamar ini? Oh saya sendirian mas. Sendirian aja? Iya mas, sendirian karena pacar saya kos di tempat lain. Mira berkata seperti itu. Lalu si laki-laki ini yang penghuni kos lain ini berkata kepada Mira, kalau mbaknya sendirian, kalau tidak ada penghuni lain yang berada di kos ini, yang lain sedang bekerja, lebih baik mbak keluar aja dari tempat kos, main dulu ke rumah teman atau kemana gitu, yang penting jangan berada di dalam kamar kos. Nah saat mendengarkan hal itu, Mira pun agak terkejut, kenapa kok penghuni kos ini berkata seperti itu. Emangnya kenapa mas? Enggak mbak, enggak apa-apa, cuma saran aja, soalnya mbaknya kan perempuan sendiri. Nah si laki-laki ini berkata seperti itu dengan gugup, lalu cepat-cepat, ya sudah mbak ya, saya masuk ke kamar saya dulu ya mbak ya, udah makasih mbak Mira, ayo mbak Mira, mari mas gitu. Langsung cepat-cepat ia masuk ke dalam kamarnya. Nah setelah si laki-laki ini pergi, mbak Mira ini pun berpandangan dengan kekasihnya. Lalu dia bilang begini, kayaknya ada yang ganjil ya mas ya. Udahlah Mir, gak apa-apa. Iya tapi kalau dilihat dari omongan dia sepertinya ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Lalu si kekasihnya Mira ini berkata, nah kamu kan sudah tahu, sudah dengar tadi pas kamu mandi katanya. Ya udah, paling juga itu nanti juga hilang, gak bakal mengganggu kamu lagi. Toh ini hanya perkenalan, mungkin hari pertama, yang setelah itu udah. Nah setelah berkata seperti itu, Mira pun terdiam dan dia seperti masih overthinking kan, memikirkan. Lalu kekasihnya ini kan akhirnya kasihan ya melihat keadaan Mira. Kok diem Mir? Gimana? Kamu kira-kira masih mau kos di tempat ini enggak? Kan awalnya aku udah bilang kalau misalnya kamu mau, aku carikan tempat kos lain, nanti aku yang bayar.
Lalu si Mira ini berkata, nggak usah mas, aku udah terlanjur bayar kos ini 1 bulan, sayang uangnya, lagian aku juga nggak mau merepotkan kamu. Nah, si Mira berkata seperti itu, bersikeras untuk tetap berada di kos itu karena ia tidak ingin merepotkan kekasihnya. Kalau misalnya aku kerasan, ya aku selesaikan sampai bulan depan dan lanjut lagi bulan berikutnya sampai aku menemukan pekerjaan. Tapi kalau misalnya aku nggak kerasan, ya cukup sampai bulan ini aja mas. Yang jelas aku nggak mau pindah sekarang karena menghambur-hamburkan uang. Ya udah Mir, kalau kamu prinsipnya begitu, kalau kamu masih mau tinggal di tempat kos ini ya udah. Nah, akhirnya setelah mereka selesai makan, kekasihnya Mira ini pun berpamitan dan pulang ke rumahnya. Malam itu adalah malam pertama Mira tidur di tempat kosnya yang baru. Karena tubuhnya yang sudah kecapean setelah memindahkan barang-barang dari kos lama, lalu membersihkan kos yang baru dan menata barang-barangnya kembali, akhirnya malam itu Mira bisa tidur dengan sangat nyenyak. Tapi ternyata pada pukul sekitar 2:30 dini hari, ia terbangun karena mendengarkan ketukan di jendela kamarnya. Jadi jendela kamar itu bersisian dengan pintu kamarnya yang menghadap ke kamar lain. Nah, saat itu Mira terbangun, membuka matanya dan ia mendengarkan. Awalnya ia mengira itu mimpi, tapi ternyata ketukan itu semakin jelas. Dan di kaca jendela kamar. Siapa? Mira bertanya. Gak ada jawaban. Tok tok tok. Lagi seperti itu. Siapa di luar? Mira nanya lagi. Lalu tiba-tiba ada suara laki-laki menjawab. Air, air, air. Dan suara itu persis sama seperti yang didengar Mira dari kamar mandi saat ia berada di kamar mandi sore tadi. Mira pun langsung merinding, tapi saat itu dia juga penasaran sosok apa yang berada di luar. Akhirnya ia pun memberanikan diri menyingkap korden jendelanya, dan di sana ia melihat sosok lelaki yang sekujur tubuhnya ini kulitnya mengelupas dan menghitam, dan bahkan wajahnya ini menghitam seperti terbakar, menghitam dan meleleh. Dan lelaki ini sangat kurus, jadi tinggal tersisa ya tulang dan kulitnya gitu yang meleleh-leleh tadi, sambil terus berbisik ya, dan mengiba-iba memohon di depan jendela kamarnya Mira. Saat melihat sosok itu, Mira pun langsung merasa lemas dan jatuh pingsan. Saat ia tersadar, ia sedang tertidur atau terbaring di bawah jendela kamarnya, bukan di atas kasurnya. Nah, saat itu ia langsung menelpon kekasihnya, dan lelaki itu segera datang. Lalu sambil menangis, Mira ini pun bercerita tentang keadaan semalam. Nah, kekasihnya ini berkata bahwa untunglah sosok ini tidak masuk ke dalam kamarmu, karena kemarin sebelum aku pulang, aku sudah memagari depan kamarmu dengan doa. Jadi ia hanya bisa berada di luar kamarmu, tidak sampai masuk. Nah, Mira pun menenangkan diri, kekasihnya juga menenangkan Mira, tapi ia tidak bisa berlama-lama di sana karena ia harus kerja. Akhirnya seharian itu Mira berada sendirian lagi di tempat kos itu. Tapi ia memutuskan untuk tidak keluar kamar sampai sore tiba saat penghuni-penghuni kos yang lain sudah berdatangan dari kerja mereka. Nah, seperti biasa, kekasihnya ini pun kembali datang dan membawakan makanan dan mereka makan bersama. Lalu malam berikutnya
Mira berdoa supaya tidak ada gangguan-gangguan lain. Ia pun kembali tidur, dan kejadian yang terjadi di malam pertama di tempat kos ini terulang lagi. Sosok itu mengetuk-ngetuk pintu kamar lagi dan berteriak, "Air, air, air." Saat itu Mira juga heran mengapa tidak ada penghuni kos lain yang keluar dari kamar mereka. Jadi Mira ini curiga mungkin saja penghuni lain ini tidak mendengar rintihan sosok itu, atau memang penghuni lain ini sudah terbiasa mendengarnya dan mengacuhkannya, atau karena mereka ketakutan akhirnya mereka pun bersikap tidak peduli, lebih baik berada di dalam kamar dan tanpa membuka pintu mereka untuk mengecek. Nah, karena pada malam pertama si Mira ini sudah melihat sosok penampakan makhluk itu yang sangat menyeramkan dengan luka bakar dan lelehan kulit serta dagingnya serta mukanya yang menghitam. Akhirnya Mira ini pun hanya meringkuk di dalam kamar sambil menangis. Ia tidak mau menelpon kekasihnya saat itu karena tidak ingin mengganggu, karena sudah tengah malam dan kekasihnya ini juga butuh istirahat kan karena besok harus kerja. Ia hanya berada di dalam kamar sambil membacakan doa-doa, dan makhluk itu di luar masih tetap berkata, "Air, air, air." Sampai akhirnya menjelang subuh baru bisikan atau rintihan sosok itu pun menghilang. Teror makhluk itu terjadi selama 3 malam berturut-turut dan akhirnya membuat Mira ini tidak tahan lagi berada di kos itu. Akhirnya ia pun mengadu kepada kekasihnya bahwa ternyata makhluk ini bukan hanya sekedar ingin berkenalan dengan dia di awal-awal Mira ini tinggal di sana, tapi karena terus berkelanjutan sehingga membuat Mira ini stres. Apalagi ia kan belum mendapatkan pekerjaan, sehingga mau tidak mau ia harus tetap berada di dalam kamar kos itu karena ia tidak tahu harus kemana lagi. Nah, mendengarkan keluhan Mira ini, akhirnya kekasihnya ini memaksa Mira untuk pindah dan mencari tempat kos lain. Nah, saat sedang mencari-cari tempat kos lain itu, Mira ini sambil juga bertanya kepada warga sekitar untuk mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan tempat kos itu. Dan saat ia bertanya kepada pemilik kos ini pun juga mengaku tidak tahu menahu tempat kos yang menjadi miliknya ini karena ia pun juga pendatang di sana dan membeli rumah itu dari orang lain. Lalu Mira ini bertanya kepada tetangga sekitar, dan ternyata menurut penuturan warga sekitar di tempat kos itu, ternyata rumah kos ini dulunya pernah terjadi kebakaran. Jadi bangunan lamanya ini ludes terbakar dan kemudian direnovasi, lalu kemudian dijual kepada pemiliknya yang sekarang, yang sekaligus membuka usaha warteg itu tadi. Jadi wajarlah kalau pemilik warteg ini tidak tahu menahu tentang sejarah rumah yang dibelinya karena bangunannya kan sudah berbeda. Tapi saat Mira ini bertanya kepada warga apakah ada korban jiwa saat kebakaran itu terjadi, mereka berkata tidak ada korban jiwa karena saat kebakaran itu terjadi pemilik rumah atau keluarga yang berada di sana semua berhasil keluar dengan selamat. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan Mira. Kalau memang tidak ada korban jiwa pada saat terjadinya kebakaran itu, lalu siapakah sosok dengan tubuh terbakar yang meminta air itu? Tapi pertanyaan Mira ini tidak terjawab. Nah, saat Mira ini akhirnya keluar dari tempat kos itu setelah 3 hari berada di sana, Mira ini berdiskusi dengan kekasihnya dan sekaligus ia juga berterima kasih kepada kekasihnya karena akhirnya kekasih inilah yang membayar tempat kos Mira yang baru, karena Mira memang belum mempunyai pekerjaan dan uangnya juga sudah digunakan untuk membayar tempat kos sebelumnya. Lalu si kekasih ini pun berkata,
Ya mungkin ia datang kepadamu untuk meminta pertolongan, karena kan menurut warga sekitar tidak ada korban jiwa pada kejadian kebakaran itu. Tapi kenapa ada sosok makhluk yang seperti ini yang meminta air kepadamu? Mungkin sebenarnya ada yang meninggal di sana, tapi tidak ada orang yang tahu atau tidak ada orang yang melaporkan. Jadi apa kamu berniat membantunya? Nah, mendengarkan pertanyaan kekasihnya seperti itu, Mira pun berkata, aku tidak mau membantu dia karena aku tidak mau ikut campur urusan siapapun, termasuk memberikan pertolongan kepada makhluk astral. Karena selama ini setiap aku menolong sosok makhluk astral yang meminta bantuan, mereka selalu meminta lebih, meminta tolong lagi dan lagi, meminta tolong yang akhirnya aku menjadi budak mereka. Nah, makanya sejak itu aku tidak pernah lagi memberikan bantuan kepada sosok-sosok astral itu, karena aku tidak ingin mereka terus-menerus berganti kepadaku dan nanti juga akan ada sosok-sosok lain yang datang dan ikut meminta bantuan. Nah, setelah Mira berkata seperti itu, akhirnya kekasihnya ini berkata, sebenarnya sayang loh, kamu ini mempunyai kemampuan untuk menolong orang lain atau makhluk lain, tapi ternyata tidak kamu gunakan. Lalu si Mira ini berkata, untuk saat ini sebaiknya tidak, karena aku merasa aku bukan siapa-siapa dan ilmuku juga belum ada apa-apanya. Dan bahkan aku juga masih sering takut untuk berhadapan dengan mereka. Jadi biarlah kemampuan ini menjadi rahasiaku saja. Mira berkata seperti itu sambil tersenyum. Dan kekasihnya ini mengangguk membalas senyuman Mira. Padahal senyuman Mira ini tidak ditujukan kepada kekasihnya, tetapi kepada makhluk perempuan yang menggantung terbalik di belakang kekasihnya. Jadi ada makhluk di belakang kekasihnya yang bisa ia lihat dengan jelas. Dan Mira hanya tersenyum kepada makhluk itu sebagai salam perkenalan supaya makhluk itu tidak mengganggunya. Dan untuk kisah tentang makhluk yang menggantung ini mungkin kita lanjutkan di lain kesempatan. Nah, itulah tadi kisah yang dikirimkan oleh Mira dari Jakarta. Terima kasih kepada Mira yang telah mengirimkan kisah ini, juga kepada kalian yang sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga sedikit menjadikan hiburan di saat senggang kalian. Kita ketemu lagi di ngobrol seram berikutnya. Jaga kesehatan kalian. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.